dari SMA Negeri 1 Godean, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jauza Tifahanun, saya Hasna Farah Adinata, saya Hilva Nadia Saputri. Kami akan menampilkan video tema Sains Teknologi, yaitu Automatic Visitor Counter and Touchless Hand Sanitizer. Selamat menyaksikan! Ada pada lapar nggak? Iya, gimana kalau kita pesan makan lewat tempat aja? Setuju dong, bisa mengurangi kerumunan. Iya sih, bayangin kalau besok PPKM sudah selesai. Banyak orang yang bosan di rumah terus makan di luar, akhirnya menimbulkan banyak kerumunan. Ditambah lagi, di restoran kadang tidak terkontrol jumlah pengunjungnya sehingga melebihi kapasitas ruangan. Gak cuma itu, di rumah makan orang sering lupa menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Ditambah lagi, hand sanitizer-nya disentuh banyak orang. Gimana kalau kita membuat solusi agar setelah PPKM tidak menimbulkan kerumunan di rumah makan? Kira-kira buat apa ya? Oh, aku tahu. Kemarin aku baca-baca jurnal, ada alat untuk menghitung jumlah pengunjung secara otomatis masuk maupun keluar. Wah, keren! Kalau itu kita inovasikan menggunakan suatu alarm, jika melebihi kapasitas ruangan gimana? Alarm itu hanya sebagai peringatan agar tidak ada pengunjung yang masuk lagi. Wah, bagus tuh. Selain itu, kalau kita buat di pintu seperti palang gimana? Nanti palangnya bisa menutup sendiri jika sudah melebihi kapasitas. Oh benar, itu kan nanti orang nggak bisa masuk lagi. Terus, kalian kepikiran yang bagian hand sanitizer sering dipegang orang itu nggak sih? Jadi rawan kena bakteri atau virus? Ada yang punya ide nggak? Oh, aku ada ide. Kita bikin hand sanitizer anti sentuh, jadi otomatis gitu. Iya, yang pakai sensor itu kan? Tapi aku pernah baca di jurnal nih, kalau sensor gitu ternyata nggak cuma tangan aja yang kena sensor. Jadi apapun yang bergerak pas di hand sanitizer-nya itu bisa kena. Ya juga ya. Oh, aku ada ide. Lebih simpel tapi dampaknya cukup gede nih. Itu hand sanitizer yang diinjek, jadi kan lebih aman. Itu mudah diterapkan dan biaya yang digunakan tidak terlalu mahal, serta bahan yang digunakan juga mudah didapat. Yaudah yuk, kita bikin. Let's go! Berikut adalah cara kerja dan prinsip penggunaan alat penghitung jumlah pengunjung otomatis. Pada bagian ini dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu input, processing, dan juga output. Yang pertama yaitu tahap input menggunakan sensor ultrasonik untuk memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik. Pada sensor ultrasonik 2HCSR04 ada 2 mata yaitu transmitter dan receiver. Transmitter berfungsi untuk mengeluarkan suara jika dia kena benda maka gelombangnya akan memantul kembali. Kemudian receiver berfungsi untuk mencatat lamanya gelombang itu kembali memantul. Ketetapan kecepatan suara yaitu 340 meter per second. Pada receiver kita dapat mengetahui waktu gelombang, sehingga kita juga dapat mengetahui jarak gelombang tersebut. Setelah kita mengetahui jaraknya, anggap saja jaraknya adalah 10 cm. Maka ketika ada orang masuk, jaraknya akan berubah. Misal, jarak orang 8 cm, maka jaraknya akan berubah dengan tinggi sensor yang 10 cm. Nah, di saat jaraknya berubah, dia akan memberi sinyal pada Arduino.
Setelah itu, Arduino tersebut akan memberikan sinyal pada bagian input dengan sinyal counter up yang pada pemrograman jika tinggi orang ke sensor lebih kecil dari tinggi sensor dengan jarak bawah pintu, maka penghitungannya +1. Jadi, saat ada yang lewat pada sensor tersebut akan terhitung naik. Cara kerja sensor ini yaitu V kali T dibagi 2. Tahap kedua yaitu processing. Sesuai dengan program, ketika sudah melebihi batas, Arduino akan mengirimkan output, yaitu berupa LCD berupa tulisan, LED berupa output high dari Arduino akan mengirimkan sinyal positif ke pin LED-nya. Kemudian pemrograman menggunakan Arduino Uno. Part 1, Declaration, untuk menentukan pin mana saja yang masuk. Misal, echo pin di A0, maka di pin A0 Arduino itu sebagai echo pin 1. Untuk seterusnya itu sama, seperti LED di 2, sebagai pin LED, kemudian ada juga buzzer dan lain-lain. Kemudian ada penggunaan include, menggunakan bagian library, yaitu program bawaan dari Arduino-nya sendiri. Part 2 yaitu variabel yang dipakai seperti radiasi, seberapa lama cahayanya memantul, distance, jarak berdasarkan kecepatan dan durasi gelombang, jumlah pengunjung masuk, jumlah pengunjung keluar, dan jumlah pengunjung total. Kemudian ada juga variabel konstan yaitu tinggi pintu dengan 10 cm, maksimal jumlah total pengunjung yaitu 16 yang diukur sesuai skala ruangan pada real life dengan prototype. Kemudian ada lagi void setup, pemrograman yang dijalankan hanya sekali seperti Welcome to SMA Negeri 1 Godean dan persiapan penghidupan LCD, servo, dan buzzer. Kemudian ada void loop, pemrograman yang dijalankan berkali-kali atau mengulang terus seperti pada sensor keluar masuk pengunjung yang diatur dengan delay 0,3 detik. Pada tahap terakhir yaitu output. Pada sensor output atau keluar konsepnya sama, hanya yang membedakan output ini counter down atau menghitung ke bawah yang pada pemrograman jika tinggi orang ke sensor lebih kecil dari tinggi sensor dengan jarak bawah pintu, maka penghitungannya -1. Terdapat berbagai penelitian menunjukkan bahwa membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer dapat membunuh kuman dan bakteri. Namun, penggunaan bersama hand sanitizer di tempat umum dapat berpotensi dalam menularkan COVID-19. Potensi ini terjadi ketika menekan botol hand sanitizer yang kontak langsung dengan tangan. Berdasarkan hal tersebut, kami akan membuat suatu alat pengeluaran hand sanitizer menggunakan sistem injak. Manfaat tersebut dapat mengurangi kontak secara langsung pada botol hand sanitizer. Selain itu, mudah diterapkan dan tidak memerlukan biaya yang tinggi serta teknologi yang ramah lingkungan. Alat ini nantinya juga bisa ditempatkan di rumah-rumah makan. Hand sanitizer touchless dengan sistem injakan merupakan inovasi sederhana yang dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Pada penggunaan tempat hand sanitizer, sistem injakan ini menggunakan prinsip katrol tetap. Katrol merupakan roda atau cakram besar yang berputar pada porosnya dan dilewati tali yang mana ujung satu untuk menarik dan ujung satunya adalah letak beban. Penghubung yang tepi kanan dan kirinya dibuat lebih tinggi dari bagian tengah, sehingga tali dapat dipasang dan bergerak sepanjang badan penghubung atau cantelan tersebut. Prinsip dari kerja katrol ini mengubah gaya angkat ke atas pada benda menjadi gaya tarik ke bawah, sehingga jika kita menginjak pada kayu, maka hand sanitizer akan keluar. Maka dari itu, katrol yang digunakan untuk melakukan usaha tidak berpindah tempat, melainkan hanya berputar pada porosnya. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini yang menyebabkan keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1. Pada hand sanitizer touchless juga menggunakan prinsip tegangan tali. Suatu benda yang dihubungkan dengan tali dan digantungkan secara vertikal maupun secara horizontal maka selalu bekerja pada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali ketika tali dalam keadaan tegang. Arah gaya tegangan tali ini bergantung pada benda yang ditinjau, bisa ke atas maupun ke bawah dengan arah yang berlawanan. Ketika sebuah benda bermasa M dihubungkan dengan tali kemudian digantung, maka pada benda tersebut bekerja dua gaya, yaitu gaya tegangan tali T dan gaya berat W. Karena benda diam, maka berlaku hukum Newton 1, yaitu sebagai berikut. Sehingga rumus pada gaya tegangan tali pada kondisi ini adalah tegangan sama dengan massa dikali gravitasi. Jika yang kita tinjau adalah tempat di mana tali digantung, maka pada gantungan tersebut juga bekerja gaya tegangan tali T aksen sama dengan tali T, sehingga T aksen sama dengan T. Pada video tema kali ini, evaluasi pada alat ini yaitu adanya perealisasian dengan alat yang mumpuni, karena alat ini masih berbentuk prototipe. Maka perlu peralatan lain yang mumpuni seperti kabel yang lebih panjang, ukuran sensor, LCD, motor servo, adaptor, dan lain-lain yang sesuai dengan keadaan ruangan. Yang dijadikan evaluasi pada alat ini adalah
pengisian ulang hand sanitizer yang harus melepaskan tali yang digunakan sebagai prinsip katrol. Untuk kedepannya, penggunaan tali harus lebih fleksibel agar pengisian ulang hand sanitizer dapat lebih mudah. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.